Miskin bukan kutukan. Air mata mulai berlinang, membasahi pipi seorang wanita yang bernama Kania. Dia sedang memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan begitu seriusnya. Dia tidak kuasa menahan tangisnya dikala dia mencurahkan segala bentuk kesedihan dan derita yang dialami olehnya selama ini. Tidak lupa Kania juga mendoakan kedua orang tuanya. Kania adalah wanita yang rajin dan dia berasal dari keluarga kurang mampu. Kania sendiri baru saja menyelesaikan pendidikannya dan berhasil menjadi seorang sarjana. Namun, walaupun sudah menjadi seorang sarjana, Kania sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Hati dan perasaan Kania hancur dikala dia melihat kedua orang tuanya masih harus bekerja keras di usia mereka yang sudah tua renta. Orang tua Kania harus bekerja banting tulang demi untuk mengais rezeki demi menghidupi kebutuhan keluarga. Kania mulai menyalahkan dirinya dan merasa bersalah karena ia belum bisa menghasilkan uang dan membantu perekonomian keluarganya. Dia bingung karena dia sendiri belum memiliki pekerjaan, apalagi zaman sekarang mencari pekerjaan itu sangat susah walaupun memiliki predikat sarjana. Terkadang mereka yang memiliki potensi menjadi pekerja yang baik akan kalah oleh mereka yang menggunakan uang pelicin sebagai cara mudah mendapatkan pekerjaan. Hal yang bisa Kania lakukan sekarang adalah membantu kedua orang tuanya semampu yang dia bisa serta selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Kania yakin kalau suatu hari nanti dia akan bisa mendapat pekerjaan yang halal dan berkah serta bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Yang terpenting Kania harus konsisten berbakti dan membantu kedua orang tuanya dalam setiap keadaan. Setelah melaksanakan salat subuh dan berdoa dengan khusyuk, Kania segera bergegas membereskan rumah dan tidak lupa ia juga mencuci piring bekas makan malam yang belum sempat dicuci karena ibunya Kania selalu pergi ke kebun di pagi hari. Oleh karena itu, Kania yang kebagian membereskan rumah sedangkan ayahnya akan pergi mencari rumput karena siang harinya dia harus pergi ke pasar sebagai kuli angkut barang belanjaan. Setelah semua kegiatannya beres, Kania pergi ke kamarnya dan memulai rutinitasnya yaitu menulis novel, cerpen, serta puisi. Kania memang suka menulis dan merupakan anak yang imajinatif. Dia sering membuat novel, cerpen bahkan puisi serta mengirimnya ke beberapa surat kabar. Walaupun demikian tidak ada satupun surat kabar yang mau menerima karya tulis dari Kania tersebut. Padahal hasil karyanya tidak berbeda jauh dengan penulis lain yang sudah berpengalaman. Kania terkadang merasa putus asa karena dia sengaja menjadi penulis novel, cerpen dan puisi serta mengirimkannya ke banyak surat kabar agar bisa mendapatkan uang yang bisa dia gunakan untuk membantu kedua orang tuanya. Namun, kenyataan berkata lain dan semakin membuat Kania merasa sedih. Kenyataan kalau semua hasil karya Kania berupa novel, cerpen atau puisi tersebut belum membuahkan hasil tapi Kania tidak sedih berlarut-larut. Kania tetap menjadi penulis dan upload hasil karyanya di berbagai media massa. Sudah cukup banyak hasil karya yang sudah dia upload di berbagai media massa dan dia berusaha semangat karena kreativitasnya mungkin akan bermanfaat suatu hari nanti dan siapa yang tahu kalau suatu hari nanti salah satu ceritanya akan memiliki banyak viewers serta dijadikan series di televisi. Jam sudah menunjukkan waktu maghrib dan Kania segera pergi ke kamar mandi untuk berwudu untuk melaksanakan salat maghrib. Terlihat ibunya Kania juga sudah berwudu terlebih dahulu dan sedang melaksanakan salat di kamarnya. Setelah Kania melaksanakan salat, dia makan malam bersama ibunya sembari menonton TV sedangkan ayah Kania belum pulang dari pekerjaannya dan akan pulang sekitar jam 10 sampai jam setengah 1 malam. Tak terasa waktu semakin larut dan ibunya Kania sudah tidur sedangkan Kania tidak langsung tidur. Ia akan menunggu kepulangan ayahnya sambil menonton TV dan memainkan ponselnya. Kania terlalu sibuk dengan ponselnya dan dia tersadar setelah waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam, dia langsung mengumpulkan pakaian kotor miliknya dan milik kedua orang tuanya untuk dicuci. Kania memang selalu mencuci pakaian miliknya beserta keluarganya pada malam hari karena dia dapat jatah air dari pengairan hanya pada malam hari sedangkan untuk siang harinya oleh tetangga yang lain. Walaupun Kania tinggal di pegunungan, namun air cukup sulit pada musim kemarau. Sumber air di dataran tinggi yang bisanya begitu derasnya pada saat musim penghujan akan sangat sedikit di musim kemarau seperti sekarang ini. Kania yang baru selesai mencuci pakaian, dikejutkan oleh kepulangan ayahnya yang tiba-tiba, dia sempat kaget saat mendengar bunyi langkah kaki mendekatinya dan ternyata itu adalah ayahnya. Kania pikir itu adalah hantu seperti di film horor. Ayah Kania yang baru pulang segera membuat kopi dan setelah itu makan sambil menonton TV,
Setelah itu dia istirahat dan tidur, sedangkan Kania pergi mandi karena seluruh pakaiannya basah saat dia mencuci pakaian tadi. Kania yang sudah selesai dari mandinya merasa begitu kasihan dengan keadaan ayahnya. Walaupun ayahnya tidak pergi kuli setiap hari tapi di usianya itu seharusnya dia bisa lebih bahagia dari sekarang. Kehidupan dan keadaan ekonomi telah memaksa seseorang untuk kuat dalam melakukan hal yang sudah dia tidak sanggup lagi mengembannya. Namun apalah daya keadaan keluarganya memang bukanlah orang kaya yang memiliki banyak uang. Sebelum tidur seperti biasanya Kania selalu berdoa untuk keselamatan keluarganya. Dimas juga berdoa agar dia akan segera mendapatkan pekerjaan dan bisa membantu orang tuanya. Namun, sebelum Kania tertidur dia mengingat akan saudara-saudara. Walaupun Kania memiliki banyak saudara dan beberapa di antaranya sudah sangat sukses bahkan ada yang punya aset sampai miliaran rupiah tapi Kania tidak mengharap apapun dari mereka apalagi mereka tinggal cukup jauh dari Kania dan orang tuanya. Kania hanya berdoa dan berharap agar dirinya adalah anak yang dipilih Allah untuk merawat dan membahagiakan orang tuanya setelah dirinya sukses nanti. Doa yang tulus selalu Kania panjatkan terus-menerus serta dia juga berusaha untuk memperbaiki ibadahnya agar Allah memperbaiki kehidupannya. Kania yakin kesedihan dan kesulitan yang selama ini dia dan orang tuanya terima adalah suatu bentuk ujian dan bukannya kutukan. Semua bentuk ujian hidup yang mereka diterima dari Allah SWT tidak lain adalah tabungan untuk menjadi ladang amal untuk menghapus atau mengkifarat dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Agar nantinya mereka semua bisa pulang menghadap Allah dengan keadaan bersih tanpa dosa. Hari semakin malam dan Kania mulai sangat mengantuk dan tanpa sadar dia terlelap dan tidur dengan wajah damainya.